Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Belani Tias. Saya dari kelas MTK 2C. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan ilmu nahwu, yaitu sifat atau naat dan terjemahan per kalimatnya, materi 84 pekan 14. Sebelum itu, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Naat atau yang bisa juga disebut dengan kata sifat adalah sesuatu yang disebutkan setelah isim atau kata benda untuk menjelaskan gambaran keadaan atau keadaan yang berhubungan dengan isim tersebut. Adapun ma'nut adalah isim yang disifati. Contohnya dalam bahasa Indonesia ini, seorang siswa yang rajin telah datang. Nah, kata seorang siswa ini adalah mat'ud, ya, atau yang kita sebut itu disifati. Dan sedangkan kata yang rajin adalah kata yang sifatnya atau naat. Nah, contoh yang lainnya itu ja'al tilmidul mujtahid, yang artinya seorang siswa yang rajin telah datang. Nah, kata tilmidu adalah merupakan matnut atau yang disifati, sedangkan yang mujtahid adalah naat yang bisa kita sebut menyifati. Yang kedua itu hukum naat atau matnut. Nah, dalam bahasa Arab ini semua tata bahasa ada aturannya. Begitupun dengan pembahasan naat dan matnut yang kita bahas tadi. Nah, keduanya itu termasuk dalam sama, seperti kembaran atau sepasang kata yang harus sama dalam 4 hal. Yang pertama, statusnya i'rab. Misalnya, ra'aitul amirul adli, saya melihat seseorang pemimpin yang adil. Antara naat dan mat'ud sama-sama mashub atau dibaca nasab dengan tanda nasab fathah. Contoh yang lain, zahabtu ilal masjidil kabiri, saya pergi ke masjid yang besar itu. Keduanya juga sama-sama majrur atau dibaca jer dengan tanda jernya yaitu kasroh, karena ada huruf jer dalam sebelumnya yaitu ila. Yang kedua itu gendernya yaitu muzakkar, muannas atau laki-laki perempuan. Misalnya khodiro tola bi an-naj'a, seorang siswa yang rajin itu telah hadir. Nah, kata at-tholiba itu adalah untuk muzakkar atau isim yang menunjukkan arti laki-laki. Begitu juga dengan naatnya, keduanya sama-sama yaitu muzakkar. Contoh yang lain yaitu hadiratit tholibati an-najahat, seorang siswa yang rajin itu telah hadir. Nah, antara naat dan mat'ud yang saya sebutkan tadi itu termasuk sama-sama mu'annas atau isim yang menunjukkan perempuan. Yang ketiga, adatnya atau jumlahnya, baik isim mufradnya itu 1, isim musannanya 2, dan jamak itu banyak. Contohnya ja'a at-thalibi an-naja'ah, sama-sama mufrad yaitu berarti 1. Kemudian contoh lain, ja'a at-thalibani an-najahani, sama-sama bentuknya itu 2 atau yang kita sebut musanna, yaitu 2 siswa yang rajin. Kemudian ja'at at-thaliba an-najahuna, sama-sama itu berupa jamak, yaitu yang artinya para siswa yang rajin. Yang keempat itu makrifat atau nakirohnya, umumnya itu dan khusus. Misal ja'at thalibun najihun, yang artinya seseorang siswa yang rajin telah tiba. Nah, karena sama-sama nakirah atau yang ditandai dengan dibacanya tanwin, maka keduanya menunjukkan arti yang masih umum. Contohnya ja'at thalibu an-najahu, yang artinya siswa yang rajin itu sudah datang. Nah, ini termasuk sama-sama makrifat atau yang menunjukkan arti khusus. Yang ketiga ini bentuk naat. Bentuk naat ini selain bentuk naat ditinjau dari bentuknya, nah, bentuk naat ini terbagi menjadi 3, yaitu naat mufrad atau berbentuk 1, kemudian jumlah yaitu berbentuk kalimat, dan syib al-jumlah yang berbentuk menyerupai kalimat. Contoh dari naat mufrad yaitu
asdu hayawanun muftarosu, yang artinya singa adalah hewan yang buas. Nah, kata muftarosu itu adalah naat mufrad karena hanya terdiri dari satu kata saja. Kemudian syarat dari naat itu naat jumlah dan sibhul jumlah adanya manutnya yang disifati harus berupa nakiro atau isim yang menunjukkan. Contoh yang lainnya itu asdu hayawanun yaftarosi, yang artinya singa adalah hewan yang bersifat buas. Kata yaftarosi adalah naat yang berupa fi'il mudhari atau fi'il yang menunjukkan arti sedang atau yang akan terjadi. Otomatis itu singa itu adalah yaftarosi itu adalah sebuah kalimat karena fi'il di dalamnya sudah ada kata kerja atau predikat dan juga subjek. Contoh dari naat sibhul jumlah yaitu abaswaratu toflan yang baqa'at, artinya saya melihat seorang balita ketika ia sedang menangis. Kata yang baqiat adalah merupakan sibhul jumlah atau yang menyerupai kalimat karena ia sebenarnya adalah rangkaian atau kata penjelas yang tidak memiliki susunan predikat dan subjek yang tidak utuh. Nah, apa sih perbedaan dari kedua kalimat yaitu nakiroh dan ma'rifat? Nah, perbedaannya itu kalimat yang pertama memiliki arti guru yang bergembira telah datang, dan kalimat kedua itu bersifat guru itu datang dengan gembira. Nah, sudah jelas kan dari pernyataan tersebut itu perbedaannya dari di mananya? Kalimat yang pertama pada kalimat yafroh menjadi naat atau sifat seperti yang sudah karena diwakili dengan kata-kata yang nakiro atau bermakna umum yaitu ustazu, sedangkan yafrah pada kalimat terakhir menjadi hal atau menerangkan tentang keadaan guru tersebut ketika datang karena diawali dengan kata-kata yang ma'rifat atau bermakna khusus yaitu ustazu, atau tanda makrifatnya adalah terdapat alif dan lam di awal katanya. Contoh naat mat'ud yaitu menerangkan suatu sifat, sedangkan menurut istilah naat adalah isim tapi yang menerangkan sifat dari lafaz yang diikutinya. Contohnya Budi anak yang rajin. Kata rajin ini pada contoh Budi anak yang rajin ini dinamakan naat atau sedangkan Budi dinamakan mat'ud. Contohnya ja'a rojulu muhizabu artinya laki-laki yang baik itu telah datang. Kata ja'a atau adalah fi'il madi yang bertemu dengan dhamir rafa, hukumnya adalah mabni sukun, dan ar-rajulu adalah fa'il, i'rabnya adalah marfu dengan dhamma dan juga sebagai mat'ud, dan muhizabu adalah naat, i'rabnya adalah marfu dengan dhamma diikuti mat'ud. Naat menghitung mat'ud itu beberapa hal. Yang pertama dalam i'rab profa, i'rab nasab, dan i'rab jar. Yang kedua dalam mufrad yaitu mufrad tasniyah dan jama'. Yang ketiga di dalam muzakkar dan muannas. Yang keempat itu di dalam ma'rifat dan nakiroh. Yang pertama itu rofa yaitu ja'a zaidu karim. Yang pertama itu ja'a adalah fi'il madi mabniun 'alal fathi. Nah, zaidu itu termasuk dalam mat'ud dirofakan karena menjadi fa'il, tandanya adalah dhamma. Yang ketiga itu karim adalah naat rofa karena mengikuti mat'ud. Yang kedua itu nasab yaitu contohnya ra'aitu za'alima. Ro'a itu adalah fi'il madi mabni sukun karena bertemu dengan dhamir rafa. Kemudian yang kedua zaidu adalah mat'ud dinasobkan karena menjadi maf'ul bih, tandanya adalah fathah. Kemudian alima adalah naat dinasobkan karena mengikuti mat'ud. Untuk yang jar itu contohnya salam tu ala rijalimu hizabi. Untuk salam tu itu termasuk fi'il madi dan ala rijali itu adalah mat'ud dijar karena kemasukan huruf jar yaitu ala. Akhirannya
harokatnya berganti menjadi kasroh. Kemudian yang ketiga itu muhazabi yang artinya yang adalah naat dijarkan karena mengikuti man'ut. Dan untuk mufradnya contohnya guru baru di dalam kelas. Dan untuk musananya itu hazani talibani jadi dani, yang artinya ini 2 murid baru. Untuk yang jamak itu contohnya hu'ali'a talibun jadidun, mereka murid-murid baru. Itulah penjelasan materi ilmu nahwunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terjemahan per kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhuma kasnul finai wa ghuslu inai majlibatun lil gina. Imam Hasan dari Ibnu Ali radhiyallahu taala, semoga Allah merahmatinya, anhuma menyapu lantai dan mencuci wadah-wadah untuk meraih sumber kekayaan. Wa aqwal asbabil jaliyatil muhassilati lirizqi iqamatus sholati bit ta'zimi. Dan sebab-sebab yang paling kuat yang bisa menarik, yang bisa menghasilkan kepada rizki adalah mendirikan sholat dengan penuh hormat. Wal husu'i wa ta'dili arkani wasairi wajibatiha wa sunaniha wa dabiha. Menyempurnakan rukun-rukun sholat dan semua kewajiban sholat dan sunah-sunah sholat adalah adab-adab sholat. Wa sholatud duha fi zalika makrufatun mashuratun wa qiraatu suratil al-waqi'ati khususon bilaili waqtan naumi. Dan sholat di duha itu mengenai hal itu diketahui masyhur, dan membaca surat-surat al-waqiah itu terutama di waktu malam pada waktu menjelang tidur. Wa qiraatu suratil mulki wal muzammili wal laili iza yaghsha wa alam nasrah laka. Dan membaca surat al-mulk dan surat al-muzammil dan surat al-lail apabila menutupi matahari. Dan bukankah kami lapangkanlah bagi kamu, yaitu Muhammad, wahai Muhammad, wa huduril masjidi qabla azani wal mudawamat tu ala taharati wa ada'u sunnatil fajri wal watri fil baiti. Dan hadir di masjid sebelum azan dan terus menerus dari keadaan suci dan melaksanakan sholat fajar dan sholat witir di rumah. Wa anna la yatakallama bikalamid dunya ba'da witri wa la yuksiru mujalasatan nisa'i. Dan hendaklah tidak berbicara pelajar tentang perkara dunia sesudah sholat witir dan tidak terlalu banyak bergaul dengan perempuan. Illa yang dahaja jati wa an la yatakallama bikalami lagwin ghayra mufidin lidinihi wa dunyahu. Kecuali ketika ada kebutuhan, hendaklah berbicara pelajar dengan perkataan yang sia-sia yang tidak ada faedahnya bagi agamanya dan bagi dunianya. Wakila manis tawala bima la ya'nihi yafutuhu ma yaganihi. Dan dikatakan siapa saja yang sibuk dengan sesuatu yang tidak penting, maka akan hilang apa-apa kepadanya yang ada pada dia. Jadi inti dari materi ke-84 pekan ke-14 ini yaitu untuk menghasilkan rezeki yang melimpah. Itu agar rezeki yang lancar itu harus dari kita diri sendiri, itu harus mendirikan sholat dengan penuh hormat dan menyempurnakan itu rukun-rukun sholat. Seperti kewajiban sholat, sunah-sunah sholat, terus adab-adab sholatnya harus kita tekankan lagi atau tingkatkan lagi. Kemudian untuk sholat duha itu kita untuk yang belum mengerjakan sholat duha atau jarang mengerjakan sholat atau tidak pernah mengerjakan sholat duha, itu harus mengerjakan sholat duha karena itu dapat memperbanyak atau memperlancar rizki. Dan untuk yang
untuk setiap malam itu diwajibkan harus membaca surat-surat Al-Waqiah di waktu malam sebelum tidur. Dan surat Al-Waqiah, Al-Muluk, Al-Muzammil, Al-Lail itu tuh harus dibaca sebelum tidur kalau bisa ya. Dan untuk yang sholat itu bukan harus sih, diwajibkan atau sebaiknya hadir sebelum azan ya, agar kalau sebelum azan berkumandang itu kita itu perbanyaklah berzikir, perbanyaklah membaca istighfar, membaca alhamdulillah dan lain-lain sebagainya ya, agar dosa-dosa kita tuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Dan untuk yang para pelajar ini, khususnya untuk laki-laki ini, harus tidak boleh tidak terlalu banyak berbicara dengan perempuan atau berbicara yang tidak ada faedahnya di dunia maupun bagi agamanya, itu tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan ya. Itulah penjelasan materi ke-84 pekan ke-14 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.